Kalian pernah gak sih ikut ke sebuah event besar, acaranya itu bagus, narasumbernya itu udah keren banget, desainnya apalagi itu Gen Z banget, tapi benefit yang kita dapetin tuh gak sesuai sama ekspektasi. Dan itu pernah kejadian di AWF UI 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Tridinanti. Saya dari jurusan Periklanan Kreatif, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Di AWF UI 2026, saya itu berperan sebagai sekretaris dan juga pada hari H, main event Day 1 dan Day 2 AWF UI 2026, itu saya berperan sebagai registrasi. Ngomong-ngomong soal AWF, jadi AWF itu apa sih? AWF atau Advertising Week Festival Universitas Indonesia itu merupakan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa periklanan kreatif di semester 4, yang mana acara ini itu terintegrasi ke 4 matkul, yaitu komunikasi pemasaran terpadu, strategi kreatif digital dan non-digital, strategi testing dan evaluasi, serta fotografi iklan. Berdasarkan perjalanan di AWF, pada tahun 2024 itu menggunakan tema The Blooms, yang mana bertujuan untuk memperkenalkan ilmu periklanan ke masyarakat. Lalu pada tahun 2025 itu menggunakan tema The Radiance, yang mana itu bertujuan untuk menyebarkan ilmu periklanan. Lalu di tahun ini, yaitu di tahun 2026, AWF UI 2026 menggunakan tema The Ground, yang mana di AWF UI 2026 ini itu bertujuan untuk mendekatkan ilmu periklanan ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, melalui tema tersebut, AWF UI 2026 memiliki 4 subtema, yang mana hal ini itu dirancang untuk membantu audiens memahami, memaknai, dan menerapkan nilai periklanan di kehidupan sehari-hari. Yang mana 4 subtema itu yaitu Be Aware, Be Critical, Be You, dan Be Celebrated. Too good to skip. Nah, jadi itu adalah tagline AWF UI 2026, yang mana tagline tersebut hadir untuk memberikan suatu wawasan, pembelajaran, pengalaman yang terlalu berharga jika kalian lewatkan. Jadi AWF UI 2026 itu hadir sebagai ruang edukatif dan eksploratif yang menjembatani dunia akademik, industri, dan masyarakat dalam memahami suatu periklanan, yang mana hal tersebut tuh kami kemas ke dalam beberapa mata acara seperti talk show, workshop, competition, exhibition, roadshow, dan juga kami ada kreatif market dan tenants. Ngomong-ngomong, AWF UI 2026 tuh acara untuk siapa sih? Jadi AWF 2026 ini itu memiliki segmentasi target, yang mana yang pertama tuh mahasiswa dari UI ataupun di luar UI, lalu pelajar dari SMA atau SMK dan sederajat, lalu pelaku UMKM dan pelaku kreatif, serta peminat industri kreatif, marketing, dan advertising. Di suatu acara, pastinya panitia akan mengumpulkan suatu ulasan dan rating dari peserta. Begitupun dari AWF UI 2026. Nah, berdasarkan data dari Goers, itu tercantum bahwa sekitar 888 peserta umum di AWF main event Day 1 dan Day 2, dari total 1385 peserta yang daftar, itu memberikan rating cuma sekitar 38 peserta, dan yang memberikan ulasan itu sekitar 12 peserta. Dan dari total semua rating itu, AWF UI di 2026 mendapatkan rating sekitar 4,6 dari 5. Nah, dari data rating yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa para peserta itu memberikan respon yang positif terhadap acara kami. Namun, di balik tingginya rating tersebut, pastinya ada beberapa feedback negatif yang menjadi evaluasi bagi kami sebagai panitia. Salah satu feedback negatif yang menjadi
menarik perhatian bagi saya yaitu pada main event day one ada yang memberikan feedback negatif terkait goodie bag. Nah, yang mana goodie bag ini itu menjadi salah satu benefit yang didapatkan oleh para peserta. Nah, dari beberapa peserta tersebut merasa bahwa benefit yang diterima itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dari feedback negatif tersebut, kita bisa melakukan problem analysis, yang mana hal feedback negatif ini itu pasti muncul tidak secara tiba-tiba, pastinya ada penyebabnya, yang mana penyebabnya itu yaitu yang pertama goodie bag yang terbatas, terutama pada jumlah paper bagnya. Jadi ada beberapa barang goodie bagnya itu ada, tapi paper bagnya itu yang kurang. Jadi terasa peserta tuh merasa ini tidak proper gitu. Lalu yang kedua, jumlah peserta yang hadir di on the spot pada day one itu lebih banyak dibandingkan peserta yang daftar dari hari sebelumnya, yang mana hal tersebut tuh mempengaruhi jumlah kapasitas goodie bag. Lalu yang ketiga itu secara internal, informasi mengenai kuota dan ketersediaan benefit goodie bag ini itu tidak tersampaikan secara jelas kepada para panitia di meja registrasi. Lalu yang keempat itu terdapat beberapa peserta yang menerima lebih dari satu goodie bag, yang mana sehingga hal tersebut itu akan mempengaruhi distribusi jumlah benefit dari goodie bag itu jadi berkurang ketika saat diberikan ke peserta yang datang di menuju akhir acara. Lalu yang terakhir itu terjadinya ada gap antara ekspektasi peserta dan realita pada saat hari itu. Dari problem analisis tersebut, kami bisa mendapatkan suatu solusi yang bisa kita lakukan untuk di main event day 2 selanjutnya. Beberapa tindakan perbaikan yang kami lakukan pada main event day 2, yang pastinya yang pertama yaitu menyiapkan jumlah goodie bag lebih banyak atau tambahan agar ini tuh mengantisipasi agar para peserta yang melakukan registrasi secara on the spot itu mendapatkan juga benefit goodie bag. Lalu yang kedua, kita mengubah sistem distribusi goodie bag yang awalnya pada main event day 1 itu kita memberikan benefit tersebut setelah mereka melakukan registrasi. Tapi di main event day 2 ini kita memberikannya tuh pada saat setelah acara closing selesai. Jadi goodie bag ini itu akan kita berikan secara prioritas, akan kita berikan kepada mereka para peserta yang hadir di tempat dan mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Lalu kita juga ada menyiapkan staf khusus yang membantu dalam proses distribusi goodie bag ini, serta bantuan dari staf volunteer untuk distribusi goodie bag ini agar pembagiannya itu lebih terkontrol. Lalu kami juga akan memberikan suatu informasi secara jelas kepada para peserta pada saat registrasi bahwa benefit goodie bag itu akan diberikan setelah acara berlangsung. Lalu pada saat mereka untuk mengambil goodie bag, kita akan memotong gelang tiket para peserta sebagai penanda bahwa peserta tersebut sudah mengambil goodie bag. Dari beberapa perbaikan tersebut merupakan upaya untuk membangun suatu brand credibility. Jadi AWF UI 2026 itu tidak hanya menerima kritikan saja, tetapi kita juga akan memikirkan suatu solusi yang bisa kita aplikasikan untuk main event day 2 dan main event selanjutnya. Sehingga hal ini tuh hasilnya terbukti bahwa pada main event day itu tidak ada feedback negatif yang serupa. Sehingga hal ini tuh menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan kita itu meningkat, dan juga kita memperkuat dan memperbaiki kepercayaan peserta. Dari studi kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa feedback negatif itu tidak selalu menjadi ancaman, tetapi juga kita bisa memanfaatkan feedback tersebut untuk sebagai sumber evaluasi untuk meningkatkan suatu pelayanan di suatu acara. Nah, dari evaluasi tersebut dan perbaikan tersebut, di AWF UI 2026 ini itu berhasil mengubah kritikan menjadi peluang untuk membangun brand credibility, dan pastinya meningkatkan pengalaman peserta secara keseluruhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.